Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2026 Anti Pencurian yang Bagus. Ketika Kaisar Hades berbicara dengan Kaisar Huang, pertempuran antara Yan Luo dari dunia bawah dan Dewa Raja Penciptaan berakhir, tetapi akhirnya agak tidak dapat diterima. Seluruh 10 kuil Yama, seperti meteor, jatuh ke langit satu persatu, dan bumi yang luas hancur papan itu menghancurkan 10 lubang besar. Lihatlah God King Good Fortune, masih berdiri di langit. Dibandingkan dengan Yama dari 10 istana, dia benar-benar tidak terluka. Meskipun orang-orang dalam keadaan bingung, dia seperti penguasa dunia, memandang dunia dengan jijik. Itu adalah monumen dan simbol yang tidak akan pernah runtuh. Melihat Yan Luo dikalahkan, Ye Chen melambai lagi. Jika Yan Luo dikalahkan, tidak akan ada yang menghentikan Raja Penciptaan Dewa. Dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik lagi, tetapi Lin Xing tidak bisa dibiarkan pergi. Tidak. Raja Rakyat melambaikan tangannya dan mencoba berdiri diam. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, Raja Dewa Penciptaan yang berada di langit jatuh, dan seluruh tubuhnya benar-benar dimusnahkan, tanpa paksaan yang menakutkan, dan kembali ke Sein King Realm lagi. Ye Chen melangkah maju, menangkap Lin Xing, dan menggantungnya di udara. Lin Xing baik-baik saja dan masih tertidur lelap. Adapun kekuatan keberuntungan Raja Abadi, telah menghilang tanpa jejak, atau dengan kata lain, tersembunyi di tubuhnya lagi. Melihatnya, Ye Chen merasa sangat tidak nyaman. Dalam pertempuran ini, dia melihat dari awal hingga akhir, dan dia mengalahkan Yama dari 10 istana sendirian dan memenangkannya sepenuhnya. Betapa kuatnya dia, gelar Dewa Raja Penciptaan tidak dipanggil untuk apa-apa. Raja Manusia juga melangkah maju dan mengintegrasikan pena giok ungu ke dalam tubuh Lin Xing. Batu giok itu luar biasa, bisa ditekan dan dilarang. Tidak mungkin, dia harus menyegel Lin Xing, dan itu harus disegel, setidaknya, dia harus menunggu sampai semua kuasi kaisar melewati kesengsaraan, belum lagi ibu peri dan peri pedang anggur, jadi di sana harus tidak ada lagi kesalahan. Di sini, di lubang yang dalam, Yama dari 10 istana merangkak keluar. Sepintas, 10 orang itu sengsara, semuanya dipukuli tanpa wujud manusia, terutama Kaisar Song yang tubuh fisiknya masih dihancurkan sedikit demi sedikit, dan jiwanya juga terluka parah. Lukanya tidak biasa. Memalukan, sangat memalukan. Inilah yang ingin dikatakan Yama dari 10 istana. Sungguh memalukan untuk bertarung dalam pertempuran ini. Yama dari 10 istana dunia bawah, dengan barisan 10 lawan 1, dikalahkan oleh 1 orang. Mereka benar-benar dikalahkan. Aku malu untuk kembali ke dunia bawah, jadi aku tidak punya muka untuk bertemu dengan Kaisar Hades. Semua surga dan 10.000 domain adalah harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Inilah yang ingin dikatakan 10 orang. Memang benar, ketika datang ke tingkat tertinggi, surga tidak lebih baik dari dunia bawah. Tetapi ketika datang ke pelaku kejahatan, langit ribuan mil jauhnya dari dunia bawah, belum lagi hal-hal lain, bicarakan saja tentang Ye Chen, hanya berbicara tentang 6 dunia manusia, yang mana tidak tergantung di langit, seperti itu untuk bakat biasa, dia bahkan tidak dapat menemukan 1 orang pun di dunia bawah. Pada saat ini, Raja Dewa Keberuntungan lainnya muncul. Orang ini, meskipun dia dalam keadaan linglung, dipaksa dengan kekerasan. 10 orang, 10 kuasi kaisar, dan Yan Luo dari 10 istana semuanya dipukuli satu persatu olehnya. Mereka yakin bahwa Kaisar Hades akan menjaganya dengan baik. Ketika mereka kembali kali ini. Memikirkan hal ini, ke-10 orang itu memandang Ye Chen dengan wajah gelap. Mata itu sepertinya berkata, kita tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Jangan biarkan aku menunggumu, lain kali, aku akan menendangmu sampai mati, aku adalah Yama dari dunia bawah, bukan binatang psikismu. Mengenai hal ini, Ye Chen pura-pura tidak melihatnya. Hanya bercanda, leluhur keluarga saya, Kaisar Huang, melewati jalan Kaisar saya, jadi Anda tidak dapat menyia-nyiakannya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya harus menelepon Anda untuk membicarakan cita-cita Anda. Selama sisa hidup saya akan menunjuk Anda untuk dipusingkan. Yama dari 10 istana tersisa, dengan garis-garis hitam di seluruh wajah mereka. Sebelum pergi, saudara-saudara mengepung Lin Xing yang mengantuk, hidungnya bukan hidungnya dan wajahnya bukan wajahnya,
dia menendangnya tanpa pandang bulu, dia tidak bisa memukulmu ketika dia bangun, dan ketika dia tertidur, aku harus melakukannya melampiaskan amarahku. Ketika mereka kembali, mereka dipanggil oleh Kaisar Hades. Kemudian, terdengar suara tangisan hantu dan serigala yang melolong dari Gunung Jiming. Seorang Kaisar Hades menghajar Yan Luo, 10 aula dunia bawah. Di bintang kuno yang mati dan sunyi, ia kembali terdiam, dan hanya kabut darah yang beterbangan. Raja rakyat menyegel Lin Xing, lalu menyilangkan lututnya untuk menyembuhkan lukanya. Dan Ye Chen tidak tinggal diam, dia mengelilingi Lin Xing, melihatnya lagi dan lagi, seperti melihat bayi. Sayang, benar-benar sayang, seluruh bayi. Melihatnya, ada pisau tambahan di tangan orang ini, itu adalah jenis pisau yang digunakan untuk membuat orang berdarah. Dewa keberuntungan tidak umum, dan dewa keberuntungan tersegel bahkan lebih langka, dan sangat jarang menangkapnya hidup ya, jangan biarkan darah keluar, saya benar-benar minta maaf atas gelar Kaisar Chu Agung. Sejak saat itu, dia secara sadar melepaskan setengah kati kepada orang lain. Setelah dia selesai, dia berbalik dan menelan darah. Tidak ada perasaan khusus ketika darah masuk ke dalam tubuh, dan darah suci kuno tidak menolaknya, tetapi matanya sedikit kabur, dan pada akhirnya, hanya dioleskan, setengah kati darah turun, dan dia benar-benar buta. Menjadi buta, memalukan. Sekarang, dia jujur, duduk bersila seperti Raja Manusia, dan menggunakan sumber tubuh suci, dia ingin memaksa keluar darah Raja Keberuntungan. Seorang pria buta. Yang lebih memalukan adalah darah yang sudah dimasukkan tidak bisa dipaksa keluar. Keamanan rumah Anda sangat bagus. Tanpa sadar, Ye Chen mengacungkan jempol pada tubuh keberuntungan ilahi, dia tidak perlu bertanya, dia tahu bahwa dalam sejarah, pasti ada banyak orang yang mempelajari tubuh keberuntungan ilahi, misalnya, menelan sedikit darah tubuh dewa keberuntungan, dan ingin mendapatkan sedikit tubuh dewa keberuntungan cahaya, dan kemudian, hasilnya adalah sebuah tragedi, mereka semua ditipu. Bagaimana perasaanmu? Raja Manusia terbangun dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Kecuali mata gelap, tidak ada yang lain. Ye Chen batuk kering, dan menyelinap menumpahkan darah ke orang lain, menipu dirinya sendiri, dan ditemukan oleh Raja Manusia. Rao, dia malu, dia tertidur. Ya, tapi orang-orang melakukan pekerjaan anti pencurian dengan baik, sehingga Anda dapat memasukkannya dan menelannya dengan santai. Bagaimana kalau lagi? Ren Wang menatap Ye Chen sambil tersenyum. Aku masih ingin hidup beberapa hari lagi. Kamu juga kencing. Raja tidak bisa menahan tawa, beraninya kamu menelan darah dewa penciptaan. Ada cara untuk memaksanya keluar. Ye Chen terbatuk. Itu akan keluar cepat atau lambat. Raja Manusia berkata, menepuk pantatnya untuk bangun, menyegel Lin Xing ke dalam tungku tembaga, dan kemudian langsung pergi ke langit berbintang, ayo pergi, terus berlatih, dan aku akan mengajarimu pengetahuan unik. Mendengar pengetahuan unik itu, Ye Chen Ma Liu mengikuti. Hanya ketika dia keluar dari langit berbintang dia menyadari apa yang disebut pengetahuan unik itu, dan itu tentang deduksi. Begitulah edisi kolektor yang harum dari Raja Segala Raja muncul. Menantu perempuan dari keluarga dalam kondisi yang baik, dan raja dari raja semuanya terkenal. Jalang, aku percaya kejahatanmu. Ye Chen memutar matanya ke arah Ren Wang sepanjang jalan, apakah kamu perlu mengajariku? Saya tahu keterampilan unik ini dari Yaman. Kali ini, Maret lagi. Jarak antara mereka berdua semakin jauh dari Dacu, berkeliaran di kedalaman langit berbintang, mendengarkan legenda generasi baru langit, yang paling populer adalah Putra Skoj dan Putra Bumi. Putrinya yang berharga Yeling, dan Tang Sanxiao kecil, pria gemuk hitam, juga ada di setiap daftar. Dalam 3 bulan terakhir, Ye Chen terus-menerus membunuh, tidak ada kekurangan orang suci yang hebat, selalu ada beberapa orang buta yang selalu ingin mendapatkan harta darinya, umumnya dikenal sebagai membunuh demi uang, tetapi mereka semua dibunuh oleh dia. Keduanya tidak berhenti sampai bulan keempat. Itu adalah sungai bintang lainnya, dan keduanya duduk di setiap sisi, memegang kendi anggur, minum dengan tenang, dan terkadang mengangkat kepala untuk melihat langit berbintang yang luas, menyaksikan perubahan sejarah. Aku bisa merasakan perubahan. Entah kapan, aku mendengar kata-kata itu tiba-tiba dari Wang. Apa maksudmu? Ye Chen bertanya. Penindasan Dao Kaisar. Raja Manusia berkata dengan santai, mungkin terlalu dini untuk membicarakan hal ini dengan Anda saat ini. Ketika Anda mencapai level saya, Anda mungkin akan merasakan secara mendalam bahwa penindasan Kaisar Dao dari Kaisar bela diri abadi secara bertahap melemah. Bukan hanya saya yang merasa seperti ini, tetapi Kaisar Semu di puncak memilikinya. Kaisar telah jatuh selama hampir 10.000 tahun, dan penindasan jalan Kaisar telah melemah dengan berlalunya waktu, yang normal.
Tapi kali ini berbeda. Raja mengelus janggutnya, sejak hari ketika saya menjadi bijak, saya berjalan di dunia atau menyegel diri. Saya telah melewati banyak era yang diperintah oleh kaisar-kaisar besar. Saya tidak pernah menyerah mempelajari penindasan cara kaisar. Memang benar bahwa itu secara bertahap akan melemah seiring berjalannya waktu, tetapi kaisar kecepatan penindasan dan pelemahan cara kaisar lebih cepat daripada kaisar besar manapun. Guru lama sekali dikatakan bahwa durasi dan kecepatan melemahnya penindasan jalan kaisar juga berhubungan langsung dengan kekuatan kaisar itu sendiri, seperti Kaisar Xuanyuan, lebih kuat dari kaisar lain, dan penindasan jalan kaisar relatif lebih lambat. Ye Chen berkata perlahan, apakah saya mengerti bahwa, Kaisar Xianwu adalah kaisar terlemah di antara 130 kaisar di Xuan Huang? Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan kaisar agung. Raja melambaikan tangannya dan berjabat tangan kepalanya, selain itu, kekuatan tempur Kaisar Xianwu sama sekali tidak kalah dengan Xuanyuan, tapi sayangnya, penindasan jalan kaisar melemah dengan sangat cepat. Apa yang ingin kamu katakan? Ye Chen mengerutkan kening. Penindasan kaisar dengan cara kaisar semakin melemah, dan kemungkinan akan menghilang tanpa terlihat dalam ribuan atau bahkan ratusan tahun. Kata-kata Raja Manusia fasih dan penuh makna yang dalam. Apa maksudmu, di era ini, seseorang cenderung menjadi kaisar? Kamu bisa mengajar seorang anak. Ini benar-benar era kaisar bersaing untuk supremasi. Ye Chen bergumam pelan, sepenuhnya memahami bahwa ada bukan kaisar. Apa artinya? Itu berarti bahwa siapapun di surga dapat menentang langit dan menjadi kaisar, dan orang ini harus menjadi orang yang luar biasa di dunia, kesempatan, kultivasi, dan keberuntungan semuanya sangat diperlukan. Cepat dan tingkatkan wilayahmu, kamu punya kesempatan. Raja rakyat menepuk Ye Chen. Aku akan melupakannya, tubuh suci tidak bisa menjadi seorang kaisar, sudah seperti ini sejak zaman kuno. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi kamu berbeda. Raja rakyat menyesap anggur, kamu telah melanggar terlalu banyak tabu di sepanjang jalan. Tudi, batas Wukai Sueji, dan reinkarnasi besar telah membuatmu terlalu banyak perubahan. Itu tidak sulit. Dijamin, kali ini aku juga bisa menembus tabu abadi dan menjadi kaisar melawan langit. Jika orang itu benar-benar datang, aku akan berjuang untuk itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, di tulangnya, dia tidak percaya dalam takdir, dan dewa tidak membiarkan tubuh suci menjadi kaisar. Dia hanya tidak percaya pada kejahatan ini. Ayo pergi, ayo pergi. Saat dia berbicara, Ren Wang buru-buru bangkit, mengambil Ye Chen dan pergi. Ye Chen sedikit bingung, tetapi setelah melirik ke langit berbintang, dia melihat sosok Ying Jie di dunia, itu masih tingkat kuasi kaisar yang dia kenal, pria dan wanita, satu adalah Jiang Taixu dan yang lainnya adalah Phoenix. Inilah alasan mengapa Raja Rakyat menariknya, jika dia tidak bisa bertemu, dia pasti tidak akan bertemu. Tapi yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa Jiang Taixu dan Feng Huang di Yingji berbeda dari Jiu Jianxian dan Xianmu sebelumnya. Mereka bukan kekasih, tetapi lebih seperti musuh. Mereka bertarung jauh dari langit berbintang yang jauh. Semua gerakan bersifat supernatural, dengan sikap keabadian. Episode 2027 Uang tutup mulut. Langit berbintang menjadi gelisah karena Jiang Taixu dan Feng Huang. Melihat jauh dari jauh, Jiang Taixu menginjak sungai dewa, dan Phoenix menginjak laut abadi, seperti Raja Abadi yang tak tertandingi, seperti 9 surga Xuanfei, semuanya mengandalkan dunia penglihatan yang hebat, mewarnai langit berbintang dengan kemegahan yang luar biasa. Xingyu yang baik-baik saja tiba-tiba berubah menjadi kekacauan. Lingkaran kesunyian menyebar, dan kemanapun itu berlalu, meteorit itu meledak, ruang itu runtuh, dan pertempuran di tingkat kekaisaran menyebabkan fluktuasi di dunia orang suci, hanya bisa disalahkan, dua Yingji kian terlalu kuat. Di langit berbintang timur, Ye Chen dan Ren Wang berhenti. Tempat ini tidak mempengaruhi Yingji. Raja rakyat baik-baik saja, tetapi Ye Chen, melihat dua sosok yang bertarung satu sama lain, mau tidak mau merasa sedikit linglung. Sebelum perampokan, keduanya adalah sepasang kekasih, tetapi setelah perampokan, mereka menjadi musuh bebuyutan. Dibandingkan dengan mereka, pedang anggur abadi dan ibu abadi jauh lebih beruntung, dan mereka menebus penyesalan mereka. Ayo, ayo, duduk di sini. Raja manusia menyapa, menarik Ye Chen, dan duduk di atas meteorit bersama. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia juga memberi Ye Chen segenggam biji melon. Sambil mengetuk, dia menyaksikan pertempuran besar di kejauhan dengan mata berbinar, dengan pandangan makan gaya kerumunan melon telah mengatur postur untuk menonton pertunjukan besar. Ye Chen duduk dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia jauh lebih dapat diandalkan daripada Raja Manusia, dan ada kekhawatiran di matanya.
Kepada Jiang Taixu, dia selalu berterima kasih dari awal hingga akhir, terlepas dari keluhannya terhadap yang abadi. Saat itu, dia ingat keberuntungan yang diturunkan di dasar Gunung Hengyue. Itu adalah mata kiri dari roda peri yang membantunya menyelesaikan berkali-kali krisis adalah sebab dan akibat, tetapi juga peluang. Mengenai Feng Huang, keadaan pikirannya rumit. Karena Phoenix Immortal yang melindungi roh primordial saat itu memprovokasi Feng Xian dan menyebabkan banyak hutang darah, yang menyebabkan kehancuran klan Phoenix. Baik dia maupun Feng Huang tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Nasib buruk, meskipun, itu bukan kesalahan mereka. Tidak perlu khawatir. Raja Rakyat tersenyum santai, aku telah menghitung bahwa banyak kaisar semu yang harus dirampok ke dunia adalah takdir mereka. Mereka tidak akan mati siapapun yang mati, dan mereka akan melewati perampokan itu. Kalimat ini sangat menyejukkan hati. Tubuh tegang Ye Chen rileks, kata Raja Rakyat, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sejak saat itu, dia juga mulai memakan biji melon. Saat berbicara, Jiang Taixu dan Feng Huang datang ke langit berbintang ini, orang itu mati lemas, sama seperti dia di Yingji. Namun, percikan mekar di matanya yang indah. Tidak hanya itu, pipinya juga memerah. Adapun Jiang Taixu, dia tidak tahu apakah dia bersalah atau apa yang sedang terjadi, dia berkelahi, selalu berpikir untuk melarikan diri, tetapi setiap kali, dia diblokir oleh Phoenix, dan kemudian, terjadi pertempuran besar, bergemuruh. Aku tidak melihatnya, aku hanya lewat. Jiang Taixu mengutuk. Kamu masih bilang. Percikan di mata indah Phoenix bahkan lebih kuat, dan cahaya merah di wajahnya, dia tidak tahu apakah itu malu atau marah, serangan itu menjadi semakin ganas, dan Jiang Taixu hampir memotong Jiang Taixu hidup dengan pedangnya. Orang tua itu membuat perhitungan, dan Jiang Taixu mengintip ke arah Phoenix yang sedang mandi. Ren Wangyu berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi dia benar-benar melepaskan perhitungannya, bergumam dan bergumam, terlihat seperti tongkat ajaib. Ye Chen batuk kering dan hanya peduli makan biji melon. Apakah hal semacam ini diperhitungkan? Dia sering menemukan plot yang begitu indah, yang sama dengan Jiang Taixu saat ini, mungkin itu kebetulan, tapi mungkin juga disengaja. Aku punya Phoenix edisi kolektor, apakah kamu menginginkannya? Raja manusia menusuk Ye Chen dan mengedipkan mata. Saya merekam kalimat ini untuk senior Taixu. Dia akan berbicara dengan Anda ketika dia melewati masa kesusahan tahun depan, kata Ye Chen dengan acuh tak acuh. Adapun apa yang harus dibicarakan, dia harus memikirkannya sendiri. Singkatnya, wajah tua Raja Manusia menjadi hitam. Dia paling tahu buang air kecil Ye Chen, dan jika dia tidak bisa melakukan apa-apa, itu mungkin benar-benar diekspos olehnya. Keberadaan seperti apa Jiang Taixu? Katakan saja Xian Lun Tianzhao, jika seseorang menyapu, dia akan mati dengan cara yang buruk. Ayo, ambil ini. Ren Wang menjejali Ye Chen dengan gulungan kuno, dan semua orang di jalan menyebutnya uang suap. Benar-benar berpikir bahwa semua orang seperti kamu. Ye Chen mengutuk, tetapi masih mengambilnya, dan memasukkannya ke dalam pelukannya secara sadar. Seluruh gerakan tidak terasa membangkang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, paksaan semacam itu karakternya berangsur-angsur menjadi lebih baik, dan orang biasa tidak akan pernah bisa menirunya. Raja Rakyat tidak berbicara, dia hanya mengelus janggutnya dan memandang Ye Chen dari atas ke bawah, matanya menjelaskan sebuah kalimat dengan sangat masuk akal, ini adalah pelacur, jenis yang bau dan tidak tahu malu. Engah. Ketika mereka berdua berbicara, Jiang Taixu terluka lagi, dan dipotong oleh pedang Feng Huang. Itu tidak menyombongkan diri, gadis itu, dia umumnya tidak galak, itu bukan pertarungan kecil, itu nyata, gerakan mematikan. Jiang Taixu sengsara, dia berguling dan merangkak, dan melarikan diri dengan agresif. Gambar itu benar-benar menarik perhatian, siapa Jiang Taixu, seorang pria yang tak tertandingi, seorang pria sejati, yang pernah berada dalam kekacauan seperti itu, sebelum Ying Jie dan Ying Jie, mereka adalah dua orang yang berbeda. Raja manusia menyadarinya, membuang biji melon, memegang spar memori, dan menggosok postur berguling dan merangkak Jiang Taixu tanpa jatuh. Ketika dia sudah tua, dia akan bisa menjual dengan harga yang bagus. Meskipun Ye Chen juga ingin memotretnya, dia berpikir, lupakan adegan yang menghancurkan tiga pandangan ini, Jiang Taixu tidak mudah, dan dia tidak bisa memberinya ketenaran dalam hidupnya. Engah, engah, engah. Ketika keduanya melihatnya, Jiang Taixu terus berdarah, dan dibelokkan ke samping oleh burung Phoenix. Sebenarnya, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Phoenix, dan alasan mengapa dia dikejar dan dipukuli adalah karena hati nurani yang bersalah. Masuk akal, itu benar. Jiang Taixu mengutuk lagi. Tidak pernah mati.
Feng Huang tidak bisa mendengar kata-kata Jiang Taixu, dan semakin dia mendengarkan, semakin marah dia. Tidak masalah jika dia marah, yang penting dia terlalu tangguh ketika dia dalam keadaan mengamuk. Hei! Jiang Taixu berhenti, tidak lagi melarikan diri, berbalik dan bertarung. Ledakan! Ledakan! Pertempuran hebat pecah lagi, dan para kekasih sebelum malapetaka bertempur seperti api yang berkobar, apalagi gerakannya tidak biasa, langit berbintang dengan radius 10.000 zang terus runtuh, dan pemandangan kesunyian merajalela. Melihat Ye Chen dan Ren Wang lagi, mereka berkata dengan sangat profesional, mereka semua duduk tegak, masing-masing menyilangkan kaki, mengetuk biji melon secara ritmis, mereka adalah penonton pertempuran ini. Dengan kata lain, mereka berdua benar-benar cukup bebas. Mereka tidak terus berlatih, tetapi membiarkannya menonton pertarungan pasangan. Menurut kekeliruan Raja Manusia, ini juga latihan. Nah, alasannya adalah sangat sah. Memang, latihan terlalu membosankan, dan kedua lelaki tua itu biasanya tidak memiliki aktivitas khusus selain mengobrol, jadi mengapa Anda tidak bersenang-senang? Misalnya, menonton orang berkelahi. Langit berbintang masih bergemuruh, Jiang Taixu dan Feng Huang bertarung selama ratusan putaran, tetapi mereka tidak sampai pada suatu kesimpulan, mereka tidak memiliki postur untuk menyerah, mereka memiliki postur yang tidak akan berakhir sampai mereka menyentuh tanah. Tak perlu dikatakan, Jiang Taixu, yang berbalik untuk bertarung, memang cukup ganas, dan kekuatan tempurnya sedikit melampaui Phoenix. Ini membuat Feng Huang semakin marah, menghentakkan kakinya dengan marah. Memukul adalah berciuman, memarahi adalah cinta. Inilah definisi Ren Wang dan Ye Chen untuk pertarungan ini. Jika Anda tidak menjaganya tetap rapi, pukul, dan percikan cinta akan terpancar. Mungkin, setelah memukulnya, dia menabrak tempat tidur. Adegan darah dan hujan akan sangat harum, dan itu akan lebih mengasyikkan dari sekarang. Mulut raja adalah yang terbaik, dan mulut Ye Chen juga bagus, atau dengan kata lain, mulut pria itu baik. Namun, pertempuran yang luar biasa itu tidak berlangsung lama sebelum berakhir. Seseorang campur tangan dengan paksa, itu adalah seorang lelaki tua berjubah ungu, kaisar semu asli, yang datang dari langit berbintang jauh, dan Jiang Taixu menghancurkannya dengan satu telapak tangan, sekilas terlihat jelas bahwa dia adalah leluhur dari keluarga Feng Huang. Jujur saja, Jiang Taixu jujur kali ini, jika kamu bertarung melawan Phoenix, kamu akan tertinggal jauh. Lari. Kenapa kamu tidak lari? Pipi Feng Huang memerah, dan matanya yang indah berbinar cemerlang. Dia mengelus lengan bajunya dan menekan Jiang Taixu untuk memukulnya. Tidak hanya dia cantik, tetapi dia juga memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Wajah tampan Taixu benar-benar rusak karena pemukulannya. Ada semacam 1 lawan 1. Jiang Taixu juga kesal, meskipun dia dilarang, dia sangat keras kepala. Kamu masih berani berteriak, Feng Huang menamparkan dan berteriak. Kamu menggertak cucuku, kamu mendekati kematian. Pria tua berjubah ungu itu mendengus dingin, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, ingin membunuh Jiang Taixu. Kakek tidak menginginkannya. Melihatnya, Feng Huang buru-buru menghentikannya. Oh, ini. Membunuh seperti ini terlalu murah, kata Feng Huang, pipinya memerah lagi, dan dia pergi setelah menyebut Jiang Taixu. Dapat dilihat bahwa percikan di mata Phoenix sedikit memudar, tetapi rona kemerahan di pipinya sangat jelas, semakin dia memikirkannya, semakin malu dia, dan semakin cepat dia ingin pergi, mencari tempat untuk berurusan dengan Jiang Taixu. Melihat punggung Phoenix, lelaki tua berjubah ungu itu tidak bisa menahan senyum, bagaimana mungkin dia tidak memahami cucunya. Sebagian besar karena anak itu, dia belum pernah melihat cucunya memohon seorang pria. Tersenyum lagi, dia juga mengikuti. Sebelum berangkat, ia tetap tidak lupa menengok ke belakang dan melirik ke langit timur yang berbintang. Ada 2 orang yang duduk di sana, keduanya mengenakan jubah, menyilangkan kaki, memakan biji melon. Itu adalah pemandangan yang indah, bahkan jika dia adalah kaisar semu, dia tidak bisa menahan mulutnya, betapa menganggurnya kedua orang itu, mereka makan biji melon di sini, menyia-nyiakan masa muda dan hidup mereka. Setelah berbicara dan berbicara, mata lamanya mau tidak mau menyipitkan mata sedikit. Itu bukan salahnya, itu hanya karena dia tidak bisa melihat melalui wajah asli kedua orang itu, dan tidak bisa melihat melalui darah mereka, terutama untuk Raja Ren, dan dari Raja Ren, dia mencium aura yang sangat gelap. Dengan pandangan terakhir, lelaki tua berjubah ungu itu menutup matanya, menghilang dalam sekejap mata, dan menoleh ke belakang dari waktu ke waktu. Drama sudah berakhir. Ren Wang menggeliat dan menguap. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk melewati level? Tanya Ye Chen.
Lalu siapa yang bisa mengatakan dengan jelas, setidaknya bisa puluhan tahun, paling lama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, itu semua mungkin, itu tergantung pada keberuntungan kalian berdua. Manusia Wang Yuyu berkata, tidak semua orang seperti Dong Huang Taixin, dia adalah penjahat yang menentang surga, seperti Jiang Taixu, dia bahkan tidak bisa mengejar. Berkata, Raja mengangkat kakinya. Pertunjukan tontonan telah selesai, dan latihan masih perlu dilanjutkan, tetapi Anda tidak dapat mengajak Ye Chen berbicara omong kosong sepanjang waktu. Ye Chen bangkit dan mengikuti Ren Wang. Dalam beberapa bulan berikutnya, mereka berdua seperti penjaga, berhenti dan pergi, beristirahat di satu bintang kuno demi satu, berhenti di satu demi satu bintang kuno, datang dengan tenang, tidak meninggalkan jejak saat pergi, dan perjalanan penuh debu. Episode 2028 minumlah teh dan tuangkan sendiri. Butuh 10 tahun lagi untuk pergi kali ini, menghitung 30 tahun pertama, sudah 40 tahun. 10 tahun musim semi dan musim gugur, diselimuti debu tahun-tahun itu. Dalam 10 tahun terakhir, kerajaan Ye Chen tidak membaik sedikit pun, tetapi dia memiliki banyak wawasan tentang formasi fuksi kaisar dengan perubahan tahun, praktik raja dan Ye Chen telah disimpulkan dari metode pembentukan. Juga bertanggung jawab atas Zhoutian, Raja Rakyat adalah tuannya. Adapun Ye Chen, yang berjarak 1000 mil darinya, latihan yang disimpulkan akan memakan waktu lebih lama daripada metode pembentukan. Waktu tidak berhenti, tahun berganti. 40 tahun sebelum dan sesudah, keduanya telah melakukan perjalanan yang cukup jauh, dan mereka tidak lagi tahu berapa banyak bidang bintang yang terpisah dari Dacu. Mereka hanya tahu bahwa gunung dan sungai besar perlahan-lahan menjauh saat mereka melakukan perjalanan di sepanjang jalan. Namun, sejauh apapun mereka pergi, mereka akan selalu mendengar legenda Dacu. Di malam yang tenang, langit berlumuran darah. Kemudian, saya melihat sesosok berdarah jatuh dari langit. Itu adalah orang bijak yang agung. Ketika dia jatuh, seluruh tubuhnya dimusnahkan, tubuhnya meledak, jiwanya terkubur, dan dia menjadi debu sejarah. Adapun orang yang memenggalnya, itu adalah Ye Chen. Di bawah bulan, dia memegang pedang Dao di tangannya, dan dia penuh dengan roh jahat. Bahkan jubah dan jubah ganas yang dia kenakan berlumuran darah. Kuat, dia bersikeras membunuh orang untuk mendapatkan lebih banyak barang, dan jika dia tidak memperhatikan, dia akan membunuhnya sebagai gantinya. Pembunuhan ini telah mendapatkan banyak hal. Sebuah patung peringkat Sage Agung kaya akan harta, tak perlu dikatakan lagi, batu sumber, gulungan rahasia, dan artefak magis, yang menggerakkan hati Ye Chen adalah tungku tembaga dengan 3 karakter Dunjiatian terukir di atasnya. Dalam 10 tahun terakhir, selain latihannya, ia memiliki misi lain, yaitu menemukan kata Dunjia. Sepanjang jalan, dia menemukan banyak hal. Tetapi bahkan Raja Manusia tidak tahu berapa banyak karakter surgawi Dunjia yang ada di buku surgawi Dunjia. Sejak zaman kuno, kebanyakan dari mereka tidak diketahui oleh siapapun. Mungkin hanya kaisar yang memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia semacam itu. Ini 10 tahun lagi. Kata-kata Yoyo terdengar, dan Raja Manusia keluar dari ketiadaan. Aku masih harus banyak belajar. Ye Chen menarik pedangnya. Senang mengetahuinya, ayo pergi, istirahatkan kakimu. Raja berjalan menuju kota kuno. Pria ini sepertinya sangat mengantuk, meregangkan pinggangnya dan menguap. Berjalan di belakangnya, Ye Chen bisa melihatnya dengan sangat jelas, terutama dalam 10 tahun terakhir, Raja segala raja sangat lesu, sering tidur selama beberapa bulan sekaligus, hingga 1 tahun sekaligus. Ying Jie memasuki dunia, dan lelaki tua itu tidak bisa melarikan diri. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Ye Chen, Raja Manusia tiba-tiba mengatakan sesuatu, dia paling tahu keadaannya, dia harus dirampok setiap beberapa tahun, hanya aneh bahwa Raja Manusia sebelum keabadian berevolusi dengan Zhoutian, dan dia tidak bisa dikalahkan. Terlalu banyak rahasia yang disebabkan, dan terlalu banyak sebab dan akibat yang disebabkan. Sebagai sisa jiwa, dia juga mewarisi malapetaka semacam ini, dan hal-hal seperti memasuki dunia karena malapetaka adalah biasa. Ye Chen terdiam, dan dia bisa mendengar ada sesuatu dalam kata-kata Ren Wang. Sambil berbicara, keduanya memasuki kota kuno. Di tengah malam, hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan, hanya pemabuk berpasangan dan bertiga, membawa kendi, berkeliaran di jalan, dan beberapa penjudi nakal, bertelanjang dada, bersumpah sepanjang jalan, mungkin mereka tidak baik. Suasana hati dan ingin menemukan seseorang buang napas, melihat tidak ada yang enak dipandang, melihat Ye Chen lewat, mulut penuh kata-kata kotor, setelah itu, mereka semua pergi ke langit, dan mereka tidak jatuh untuk waktu yang lama.
Raja rakyat pertama-tama menetap dan menemukan kedai teh untuk duduk. Ye Chen tiba kemudian, duduk dengan tenang, dan melirik penjual teh tua. Pria tua itu berambut putih, bersandar di dinding, tertidur dengan tangan di tangannya. Dia tidak tahu kedatangan para tamu, hanya tahu usianya, tidak terlalu muda lagi, sudah lewat senja, dan penuh liku-liku. Ye Chen menyipitkan matanya dan sedikit mengernyit. Sudah tengah malam, sebagian besar restoran tutup, dan jalanan sepi, tetapi lelaki tua ini tidak menutup kiosnya dan tidak pulang, jadi dia membiarkannya tertidur, sungguh aneh. Melihatnya, dia menyadari bahwa penjual teh tua ini bukanlah orang biasa, tetapi seorang biksu, dan dia sangat kuat, bahkan dengan penglihatannya, dia dapat melihat kultivasinya. Kamu tidak bisa menilai dari penampilan. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, siapa sangka di bintang Fana kuno dan kota Fana kuno, masih ada seorang lelaki tua yang menyembunyikan penjual teh tua. Sialan, bangun. Raja menendang lelaki tua itu. Minumlah teh dan tuangkan sendiri. Pria tua itu mengutuk, memalingkan muka, dan emosinya tidak kecil. Ada edisi kolektor lagi, apakah kamu tidak ingin melihatnya? Minum teh, minum teh. Dengan sepatah kata dari raja, lelaki tua itu bangkit, mengambil sepanci air panas, dan tersenyum. Chen meluruskan sudut mulutnya, tidak sulit membayangkan bahwa raja manusia dan lelaki tua ini pasti adalah teman lama, atau teman lama yang memiliki selera yang sama, pelacur. Aroma teh kuno tercium dengan cepat, dan lelaki tua itu tidak tidur sama sekali, dia hanya menggosok tangannya dan menatap raja segala raja, mata tua yang keruh itu sekarang cerah dan tajam, hanya menunggu edisi langka. Raja manusia itu nyata, melempar gulungan kuno. Orang tua itu, yang mengambilnya akurat, dia menjilat jarinya dengan lidahnya, dan membukanya di tempat, gambar di dalamnya sangat harum, itu adalah seorang wanita, sedang mandi di danau peri. Ye Chen menyesap tehnya, dan meliriknya dengan santai, hampir memuntahkan tehnya, karena wanita itu, dia tahu, sangat cantik, setelah dilihat lebih dekat, itu adalah Dong Huang Taixin. Sosok ini. Mata lelaki tua itu bersinar terang, dan sambil menonton, dia tersenyum sedih, membalik halaman demi halaman, gambarnya lebih indah dari yang lain, dan hidungnya berdarah. Ye Chen hanya membenamkan kepalanya dalam minum teh, tetapi mata kesadaran ilahi akan selalu diam-diam melirik beberapa kali. Ini benar-benar versi yang berharga. Ada Dong Huang Taixin, Kaisar Bulan, Diji, Ibu Abadi Yaochi dan Phoenix, yang mana bukan ratu yang tiada taraf, sampai di sini, mereka semua telanjang. Melihat ini, Ye Chen tidak hanya mengagumi buang air kecil Ren Wang. Tahukah Anda, ratu tak tertandingi ini semuanya adalah karakter yang kejam. Jika Anda memberitahu mereka tentang adegan ini, akan aneh jika mereka tidak menendang raja yang mati, apalagi yang ini, yang akan memberikan edisi kolektor di mana-mana. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik edisi kolektor yang diberikan kepadanya oleh raja rakyat di pelukannya, dan berbaring di sana dengan tenang. Dia tidak membukanya selama 10 tahun, jadi dia harus mengambil melihatnya ketika dia punya waktu. Aku sudah memberikan apa yang kamu inginkan. Apa yang orang tua itu inginkan? Raja menendang orang tua itu. Sudah siap. Pria tua itu menyeka mimisannya dan memasukkan tas penyimpanan ke raja. Raja rakyat bahkan tidak melihatnya, dan langsung memberikannya kepada Ye Chen. Tindakannya ini membuat lelaki tua itu, yang terkubur di matanya, mengangkat kepalanya, dan memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Sebelumnya, dia hanya peduli dengan gambar-gambar eklektik itu, tetapi dia mengabaikan orang besar yang masih hidup ini. Melihatnya kali ini, lelaki tua itu mau tidak mau menyipitkan mata sedikit, dan dia bisa melihat sekilas darah Ye Chen. Ups. Untuk sesaat, lelaki tua itu duduk tegak, matanya bersinar cerah, dan dia lebih energi daripada menonton edisi langka, jadi dia menatap lurus ke arah Ye Chen, seolah-olah Ye Chen lebih menarik daripada edisi langka. Sebagai orang surga, tidak ada yang tahu tentang Ye Chen, dia hanya mendengarnya, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Berbicara tentang prestise Ye Chen, Rao adalah kaisar semu, dia tidak bisa tidak mendecakkan lidahnya, pria kejam yang membantai kaisar mempermalukan para biksu di zaman ini, tidak ada yang bisa memecahkan rekor tubuh suci. Di satu sisi, Ye Chen ditatap oleh lelaki tua dengan tubuh yang tidak wajar, setelah batu kering, dia mengalihkan perhatiannya ke tas penyimpanan yang diberikan oleh raja, penasaran dengan harta karun apa yang ada di dalamnya. Berpikir seperti ini, dia merobek tas penyimpanan. Segera, saya melihat kata-kata emas terbang keluar dari tas penyimpanan, ada ratusan, tergantung di udara, diatur sendiri, Tao tidak ada habisnya, dan suara Dao dan surga bergema.
Mata Ye Chen berbinar, dan kata-kata yang bersinar dengan cahaya keemasan itu, bukankah itu persis kata-kata Dunjia Tian? Itu bukan satu, ada ratusan, dan dia hanya menemukan selusin dalam 10 tahun terakhir. Apakah kamu bahagia? Ren Wang menatap Ye Chen sambil tersenyum. Senang. Ye Chen tersenyum, dan segera mengeluarkan Chaos Cauldron. Ratusan karakter surgawi Dunjia tampaknya memiliki roh, bersenandung dan gemetar, dan mereka tidak perlu ditarik. Mereka dicap di Chaos Cauldron satu persatu, membuat Chaos Cauldron semakin luar biasa, dan saya sangat senang mengatakannya. Biarkan saya membantu Anda menemukan kata Dunjia Tian, hanya untuk anak ini. Pria tua itu memandang Ren Wang. Dia memiliki takdir pertemuan dengan Dunjia Tianzi, dan jika dia tidak menyelesaikannya, dia benar-benar dapat membuat Dunjia Tiansu. Raja Rakyat tertawa, jadi, jika kamu tidak melakukan apa-apa, pergilah dan temukan lebih banyak Dunjia Tianzi. Jika Anda menginginkan edisi langka, Anda dapat menukarnya dengan Dunjia Tianzi, bagaimanapun, jika Anda ingin melarikan diri dari langit, itu tidak berguna. Dengan kata-kata Anda, itu bukan apa-apa. Sebelum Raja bisa menyelesaikan kalimatnya, lalu dia berdiri tiba-tiba, menatap ketiadaan berkabut dengan mata tuanya yang agak bingung, wajahnya sangat jelek. Bagaimana situasinya? Pria tua itu tertegun. Apakah ada yang salah dengan Yingji Zundi lagi? Ye Chen, yang masih senang mendapat kata, Dunjia Tianzi, juga berdiri. Melihat ekspresi jelek dari Raja Rakyat, hatinya juga menutup. Jika siapapun yang melihat Raja seperti ini, mungkin itu bukan kabar baik. Salah satu dari 9 jenderal besar telah tewas. Raja Manusia menghela nafas. Episode 2029 melarikan diri tidak menguntungkan. Ini. Ye Chen tiba-tiba gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Yang mana? Pria tua itu memandang Raja dan bertanya ragu-ragu. Jenderal nomor 1. Raja Manusia menjawab, mendesah terus-menerus. Kata-katanya langsung menekan atmosfer, lapisan kesuraman menyelimuti keadaan pikiran, malapetaka datang terlalu tiba-tiba, lengah, seorang kaisar semu, menghilang begitu saja, jenderal nomor 1 di bawah kursi kaisar bela diri abadi, Kaisar Zheng Suizun menaklukkan dunia dan membuat prestasi besar dalam pertempuran, tapi sekarang, dia telah menjadi debu sejarah. Ini benar-benar tahun yang buruk. Pria tua itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kata-kata ini benar-benar menyentuh hati Ye Chen. Bukan hanya tahun-tahun yang tidak beruntung, itu hanya mimpi buruk yang terus-menerus. Di tahun-tahun ini, dia berlatih dengan Raja Rakyat, dan dia akan selalu mendengar tentang penguburan orang Yingji. 40 tahun sebelumnya dan setelah itu, semua orang Chu Yingji Zundi, tidak kurang dari puluhan patung telah tumbang, dan dia meninggal tanpa mengetahui siapa pendahulunya. Tiba-tiba, rasa bersalah membanjiri hati Ye Chen. Dalam analisis terakhir, dia memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal atas kegilaan bencana ini. Batas penerus darah muncul pada hari yang sama, yang menyebabkan bencana ini. Lebih dari 80% dari tingkat kuasi kaisar secara pasif menanggapi bencana tersebut. Hari ini, baru 40 tahun, dan ada banyak kaisar semu dari surga yang dapat dimakamkan. Dalam bencana, kekuatan tempur puncak surga telah mengalami pukulan yang mengerikan, dan sulit untuk pulih. Tidak ada yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan terkubur dalam malapetaka. Bencana ini penuh dengan kesedihan dan darah, yang membuat hati orang-orang bergetar. Dunia terlalu kejam, dan langit terlalu berdarah dingin. Perjalanan melawan langit, berlumuran darah dan tulang makhluk hidup, siapapun bisa jatuh di jalan. Malam itu sangat sunyi, ketiganya diam, bahkan lelaki tua malang itu telah mengumpulkan edisi kolektor, tidak mampu menyembunyikan kesedihan di matanya. Kali ini, yang mereka bertiga minum bukan lagi teh kuno, melainkan anggur kental, yang sangat pahit, begitu pahit hingga sulit untuk ditelan. Saat langit menjelang fajar, jumlah pejalan kaki di jalan berangsur-angsur bertambah. Di hari baru, kota kuno penuh semangat dan vitalitas. Semua lapisan masyarakat penuh energi. Restoran, warung, dan pemain sulap semuanya menarik pelanggan, berteriak terus-menerus, dan sangat hidup. Peran memainkan kehangatan dan dinginnya dunia, dan menarik semua jenis dunia fana. Sekarang, kedai teh orang tua itu menjadi sangat tidak mencolok. Namun, orang yang lewat akan menoleh dan melihat ke sisi ini dengan ekspresi aneh, terutama Ye Chen dan Ren Wang yang mengenakan jubah dan jubah, tidak menunjukkan wajah aslinya, sehingga orang yang lewat tidak dapat menahannya melangkah maju dan mengungkap lapisan misteri itu. Segera, pelanggan datang ke kedai teh, dan lelaki tua itu bangun untuk membuat teh dengan air hangat. Ye Chen menyingkirkan pikiran sedihnya dan hanya melihat lelaki tua yang menjual teh dengan tenang.
Dia jelas adalah orang yang kuat dari generasinya, kaisar semu tertinggi, tetapi dia menjual teh di dunia manusia. Dia tidak marah pada desakan dan makian pelanggan teh, tapi hanya tersenyum selamat datang, sepertinya dia adalah dunia biasa ini, penjual teh biasa. Ye Chen mulai memahami bahwa niat Raja Manusia bukanlah untuk mendapatkan Dunjia Tianzi, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk menunjukkan kepadanya bagaimana orang tua ini berlatih di dunia fana. Meskipun dunia manusia tidak sebanding dengan dunia para beku, meskipun tidak memiliki negeri dongeng yang diimpikan, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh dunia para beku, yaitu kebiasaan asli, yang tidak dapat ditandingi oleh para beku. Meniru orang tua, semangkuk teh. Ketika Ye Chen tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara terdengar, dingin dan acuh tak acuh, tanpa emosi. Pikirannya terputus, Ye Chen menoleh tanpa sadar dan melihat ke samping. Di meja teh di sebelahnya, seorang tamu baru datang, juga mengenakan jubah, dengan sosok yang rapuh, tetapi buih yang tampan, atau dengan kata lain, seorang wanita yang menyamar sebagai pria, dia sangat tampan, dia sempurna. Dia harus menjadi pendekar pedang, lebih tepatnya, seorang pembunuh, permusuhannya tertahan, sedingin es, matanya acuh tak acuh seperti es, dan tidak ada jejak emosi manusia yang terungkap di pipinya. Ketika Ye Chen melihatnya, dia hanya duduk, meletakkan pedang di atas meja, dan hanya minum teh dengan tenang. Mungkin temperamennya sangat dingin sehingga orang-orang yang datang untuk minum teh secara tidak sadar menjaga jarak darinya. Tuan, ini adalah ahli seni bela diri. Ye Chen menutup matanya, dan dengan sengaja menarik jubahnya. Saya tidak menyalahkannya untuk ini, itu hanya karena wanita yang berpakaian pria ini adalah orang yang harus dirampok, dan dia juga kaisar dari Cunya yang agung, Kaisar Bulan. Melihat Raja Manusia lagi, dia melakukan hal yang sama, menarik jubahnya, seolah dia juga tahu bahwa wanita ini adalah Kaisar Bulan. Meskipun keduanya menghela nafas, mereka tidak terlalu kaget. Selama perjalanan kultivasi mereka bertemu terlalu banyak orang dengan peran berbeda, termasuk biksu dan manusia, rumput spiritual dan monster. Untuk Kaisar Bulan saat ini, Yingji menjadi seorang pembunuh, dibandingkan dengan Kaisar Semu yang Yingji menjadi rumput roh dan monster, itu dianggap normal. Nasibnya sangat lemah. Raja Manusia berbicara dengan fasih. Maksudmu, Kaisar Bulan Senior mungkin tidak akan bisa lulus ujian Yingjie. Tubuh Ye Chen menegang, dan dia menatap Raja Ren. Siapapun yang harus dirampok boleh dikubur dalam perampokan itu. Raja Rakyat berkata dengan enteng, itu berkah atau kutukan, tergantung nasib baik. Hal-hal seperti bergabung dengan WTO telah dikatakan ribuan kali oleh Raja Manusia, dan apakah mereka dapat lulus ujian dengan lancar tergantung pada keberuntungan. Memang benar bahwa Raja Manusia dapat menggunakan kekuatan keberuntungan untuk membalikkan bencana bagi orang-orang yang dirampok, tetapi pasti akan menyebabkan lebih banyak perubahan. Bagaimanapun, Raja Manusia Fuksi bukanlah Raja Keberuntungan, dan bidang ini adalah bukan keahliannya. Ada apa? Masih gelap. Ketika mereka berdua melewati transmisi suara secara diam-diam, mereka tidak tahu siapa itu, dan mereka berteriak kaget. Memang, langit diselimuti awan gelap. Pada hari yang cerah, diselimuti kegelapan. Di awan gelap yang bergulir, ada juga kilat dan guntur. Itu seperti tanda sebelum hujan, dan itu seperti malapetaka biksu. Karena perubahan ini, terjadi keributan di kota kuno, tidak peduli pejalan kaki atau pemilik kios mengangkat kepala, bahkan orang-orang di restoran pun lari keluar, dan orang-orang di lantai 2 membuka jendela untuk melihat ke atas. Di bawah perhatian semua orang, seorang pemuda berambut ungu terwujud dan datang dari langit, matanya merah dan jubahnya berburu, dia adalah seorang biarawan di alam kekaisaran. Ini Yingji lagi. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan dia bisa melihat bahwa itu adalah Kaisar Semu Yingji, atau Kaisar Semu Prasejarah. Abadi. Manusia di kota bergumam, ekspresi mereka bingung. Bisakah mereka melangkah ke dalam kehampaan? Bukankah mereka dewa legendaris? Namun, sebelum mereka bersujud di tanah, paksaan yang kuat turun dari langit dan menyelimuti kota kuno. Manusia di kota, tidak peduli berdiri atau duduk, semuanya tertindas dan tidak bisa bergerak. Tentu saja, beberapa dari mereka termasuk kamu Chen dan yang lainnya. Akan lebih baik menggunakan darahmu untuk menyempurnakan senjata sihirku. Pemuda berambut ungu itu tersenyum tipis, matanya berkedip, dan kata-katanya dipenuhi dengan kekuatan sihir yang tak tertahankan. Dia seperti seorang raja, berdiri di langit, menghadap orang biasa dan semut, sudut mulutnya sedikit terangkat, ekspresinya lucu dan lucu. Segera, seberkas darah keluar dari antara alisnya, berubah menjadi pagoda,
seluruh tubuh bersinar dengan cahaya perak, dipenuhi dengan energi peri yang cerah, setiap sinar begitu berat sehingga membuat langit bergetar. Melihat ini, mata Ye Chen menjadi dingin. Sebagai Raja Suci, dia tahu bahwa pemuda berambut ungu itu akan menelan semua manusia ke dalam menara dan menghancurkan mereka. Ini adalah metode jahat untuk menyempurnakan senjata. Apa yang dia inginkan untuknya senjata ajaib Natal adalah kebencian makhluk hidup, dia telah melihat terlalu banyak cara untuk menyempurnakan senjata semacam ini. Jangan ikut campur. Melihat Ye Chen hendak bergerak, Renwang berkata melalui transmisi suara. Jika kamu tidak ikut campur, senior Yue Huang tidak akan lolos dari malapetaka ini, kata Ye Chen, dan melirik Yue Huang, wajahnya pucat, dan sudut mulutnya berdarah. Di depan para biksu, dia jauh dari cukup untuk dilihat seorang kaisar, telapak tangan dan kaki membuatnya mati berkali-kali. Jangan khawatir, seseorang akan mengurusnya. Manusia Wang dan berkata, masih minum dengan tenang, seolah dia tidak melihat kemalangan manusia. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, dia melihat tangan besar tiba-tiba muncul. Pemuda berambut ungu di Sutian hendak memindahkan menara dewa untuk melahap makhluk hidup ketika dia menabrak tangan besar itu secara langsung, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat, tangan besar terlalu kuat, dan dia bahkan tidak bisa bergerak, apalagi melarikan diri. Hanya dalam sepersekian detik, dia terhapus menjadi ketiadaan dengan telapak tangan, bahkan tanpa berteriak, dan menara kelahirannya juga diledakkan. Sampai kematiannya, dia tertekan. Ada begitu banyak bintang fana kuno, tetapi dia memilih tempat ini. Tanpa diduga, ada orang dengan kekuatan gaib yang besar yang tersembunyi di kota ini, dan dia kehilangan nyawanya dalam satu langkah ceroboh. Karena kematiannya, dunia yang gelap ini menjadi terang kembali. Di kota, manusia yang dipenjara juga melanjutkan tindakan mereka, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka jatuh ke tanah, berkeringat deras, wajah mereka pucat, dan mereka terengah-engah. Pada saat itu, mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka telah diseret ke neraka, tidak sulit untuk menebak bahwa makhluk abadi lainnya datang untuk menyelamatkan mereka, jika tidak, mereka sudah berada di jalan menuju neraka. Namun, dengan mata telanjang, mereka secara alami tidak tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Orang biasa tidak tahu, bukan berarti Ye Chen tidak tahu, dia benar-benar melihatnya. Yang bergerak adalah penjual teh tua, telapak tangannya sangat santai, seorang raja, di matanya, jauh dari cukup untuk melihat. Apakah dia tidak akan mengganggu Yingji dengan ikut campur seperti ini? Tanya Ye Chen. Dia tidak tahu bahwa itu adalah orang yang harus dirampok, kata manusia Wang Yuyu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ye Chen bertanya-tanya, aku tahu bahwa dia adalah kaisar semu, jadi aku tidak bisa melihatnya. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, meskipun kekuatan tempur orang tua ini adalah tidak lemah, penglihatannya jauh lebih buruk. Dalam arti tertentu, dia tidak sebaik Anda. Jika Anda tidak tahu, tidak apa-apa. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Dalam keadaan seperti itu, situasi selanjutnya, itu tidak akan mengganggu Ying Jie, tetapi Anda dan saya adalah masalah lain. Saya tahu itu adalah Ying Jie, tetapi saya ingin campur tangan, ini disengaja, sifat keduanya berbeda. Ye Chen menghela nafas lega, dia tidak menunjukkan belas kasihan atas kematian Kaisar Hong Huang, jika klan besar Hong Huang mengetahuinya, mereka mungkin akan sangat tertekan, puncak kuasi Kaisar dihancurkan. Di samping, Kaisar Bulan bangkit, meninggalkan 2 koin tembaga di atas meja, lalu terhuyung-huyung, menghilang ke kerumunan, punggungnya suram. Ye Chen memperhatikannya pergi, dan dia tidak tahan Raja Rakyat berkata bahwa nasibnya lemah, dan dia mungkin terkubur dalam bencana. Mungkin, kali ini akan menjadi yang terakhir kali mereka bertemu, jika mereka benar-benar jatuh cinta pada Ying Jie, betapa sedihnya Qian Sang Yue. Episode 2030 Bagaimana Anda memilih? Kaisar Bulan pergi dan menghilang ke kerumunan, sebagai seorang pembunuh, dia seharusnya keluar dengan sebuah misi, dan kematiannya tidak diketahui. Karena pemuda berambut ungu, jalan yang ramai menjadi lebih sepi, dan orang-orang biasa ketakutan, dan pulang untuk melarikan diri, meninggalkan jalan yang berantakan, yang sepertinya telah dirampok. Tidak ada urusan lagi. Pria tua itu mengutuk, dan datang dengan botol air di tangannya, mengisi Ye Chen dan Renwang. Telapak tanganmu itu bocor mendominasi ke samping. Raja manusia Yuyu tertawa. Dialah yang mencari kematian karena mengganggu King Xiu saya. Orang tua itu mengutuk, jika ada lagi pengacau, tampar dia sampai mati. Jadi tahukah Anda, orang yang baru saja membunuh Anda harus dirampok? Sial, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?
Penjual teh tua itu tidak bisa menahan kutukan. Sudah kubilang sebelumnya, kamu masih ingin ikut campur. Raja Ren melirik, kita tidak bisa ikut campur dalam masalah ini, jika kamu tidak ikut campur, maka orang-orang di kota ini akan musnah. Kamu orang tua nak, berkomplot melawanku lagi. Wajah tua lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap total, meskipun mereka yang tidak tahu tidak bersalah, tetapi mereka akan menyebabkan karma, dan setelah sekian lama, mereka pasti akan menjadi karma. Pada levelnya, ini adalah apa yang saya takutkan. Jangan khawatir, tidak ada yang serius. Ren Wang melambaikan tangannya, menepuk pantatnya dan berdiri, dan berkata dengan santai, aku akan datang menemuimu lagi dalam 100 tahun. Ingat, jika kamu menginginkan edisi kolektor, kamu bisa menukarnya dengan Dunjia Tianzi. Silakan. Orang tua itu berteriak, amarahnya tidak kecil. Selamat tinggal, Junior. Ye Chen terbatuk, dan mengikuti langkah Ren Wang, meninggalkan penjual teh tua itu, meniup janggutnya dan menatap, dan manipulasi Ren Wang benar-benar membuat perutnya sakit. Di sini, Ye Chen dan Ren Wang telah meninggalkan bintang kuno manusia, dan masih ada jalan panjang untuk berlatih, selangkah demi selangkah, perlahan-lahan menjauh. 3 bulan kemudian, mereka berdua meninggalkan medan bintang ini, dan medan bintang baru adalah medan bintang paling tidak biasa di surga dan 10.000 wilayah. Bintang-bintang kuno di bidang bintang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah bintang kuno manusia. Ada legenda kuno bahwa ada makhluk supernatural besar yang mengambil sumber bidang bintang ini, yang menyebabkan hilangnya kekuatan spiritual di masa lalu. Dunia bintang jika tidak ada kekuatan, tidak akan ada biksu. Bidang bintang manusia bukan berarti tidak ada biksu asing, keduanya baru saja masuk, dan mereka mencium bau darah yang luar biasa kuat, jelas ada biksu yang membuat masalah, dan manusia tidak bisa menghentikannya. Apa yang sudah kamu ketahui? Ren Wang melirik Ye Chen. Nafas Yingji, jawab Ye Chen, sangat yakin. Apa lagi? Ren Wang mengeluarkan kendi dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Itu seorang biksu. Ye Chen memberikan jawabannya, dan tidak sulit untuk menebak bahwa Ying Jieren lah yang menyebabkan kekacauan di bidang bintang fana ini. Kamu bisa mengetahuinya tanpa melihat orang yang sebenarnya. Tampaknya evolusi langitmu telah meningkat pesat. Raja rakyat tertawa. Apakah kamu ingin mengambil jalan memutar? Kata Ye Chen, menatap Raja Ren. Tidak perlu. Ren Wang berkata dengan ringan, melambaikan sepotong cahaya surgawi misterius, menutupi Ye Chen, yang merupakan metode penyembunyian, yang sulit dilihat orang luar. Setelah menyelesaikan semua ini, Raja Manusia mengangkat kakinya dan berjalan ke kedalaman selangkah demi selangkah. Ye Chen mengerutkan kening, tidak tahu mengapa Raja seperti ini, dia mengangkat tumitnya. Keduanya berangsur-angsur masuk lebih dalam, dan bintang-bintang kuno yang mereka temui seolah-olah telah dicuci oleh darah, merah, dan bahkan dari jarak jauh, mereka masih bisa terkubur di bintang kuno, dengan darah mengalir ke sungai. Dan ada semburan lolongan, itu adalah kematian yang tragis. Makhluk hidup melolong sedih. Ye Chen berjalan dan melihat sepanjang jalan, pemandangan itu benar-benar mengejutkan. Di sisi lain, Raja Manusia terus mengawasinya, bukan karena dia tanpa ampun, tetapi karena dia telah melihat terlalu banyak dan sudah terbiasa dengannya. Hukum bertahan hidup sangat kejam sehingga membuat orang sangat dingin. Saat dia berjalan lebih dalam, alis Ye Chen berkerut lebih dalam. Saya tidak tahu kapan, kedua orang itu berhenti dan menetap di langit berbintang. Tidak jauh dari sana ada bintang purba yang sangat besar, meskipun merupakan bintang manusia purba, ia memiliki halo bintang yang terang, tetapi halo bintang terang itu diwarnai dengan darah, dan sangat menyilaukan jika dilihat dari kejauhan. Itu benar, ada pembantaian di bintang kuno, ada seorang kultivator yang hendak menciptakan darah, puluhan manusia jatuh dalam genangan darah. Suara melolong dan meratap bergema di langit berbintang, dan kultivator Ren merasa hatinya bergetar ketika mendengarnya, karena pembunuhan itu terlalu berdarah. Mo Yuan Senior. Ye Chen mengerutkan kening dengan erat, dan dia bisa melihat sosok berambut darah di seluruh tubuh bintang, membunuh dengan ceroboh. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang membantai manusia secara sembarangan adalah Mo Yuan yang harus dirampok, hanya untuk mengorbankan kelahirannya. Senjata ajaib. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Manusia Wang dan berkata, tidak ada kejutan di Mo Yuan yang berhubungan dengan Jie, seolah-olah dia sudah mengetahuinya sejak lama. Orang biasa, tidak bersalah. Ye Chen merasa mulutnya kering, dan dia pucat dan lemah ketika mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, Raja menoleh dan menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Hentikan iblis dan selamatkan manusia, atau tinggalkan manusia dan tidak mengganggu bencana. Bagaimana kamu akan memilih? Aku tidak tahu. Ye Chen menunduk, sangat sulit untuk menjawab pertanyaan ini.
Sulit untuk membuat pilihan. Raja menutup matanya dan menyesap minumannya, perjalananku adalah membawamu berlatih, dan juga membawamu mengolah hatimu. Perjalanan melawan langit ditakdirkan untuk penuh darah dan tulang pilihan yang sulit kau akan bersamaku seumur hidupku, jika kau begitu bimbang dan tak mampu memberi jawaban, itu membuktikan hatimu kurang dingin, tanpa rasa dingin ini, itu akan terjadi. Sulit untuk mencapai puncak jalan. Saya mengerti. Mata Ye Chen terkulai. Lagi 1 sen. Lihat ke atas dan lihat aku. Suara Ren Wang nyaring dan kuat. Ye Chen tetap diam, perlahan mengangkat matanya, dan menatap Raja Ren. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Raja Ren, dengan tatapan tegas, itu bukan lagi penampilan yang buruk, tetapi seorang senior yang nyata, dengan keagungan di matanya. Beri aku jawaban, kata Raja Manusia, bahkan lebih agung. Dia fana. Ye Chen berbicara dengan suara yang sangat serak. Jika membunuh Ye Fan dapat menyelamatkan rakyat jelata, bagaimana kamu akan memilih? Kata-kata Raja datar, tetapi mata lamanya masih begitu agung. Pertanyaanmu membosankan. Ye Chen mengerutkan kening. Benar-benar membosankan. Raja Manusia mengangkat bahu, berbalik dan berjalan pergi, dan beberapa kata yang tidak jelas kembali, pertanyaan ini juga dianggap sebagai praktik, jadi jangan terburu-buru menjawab saya, tetapi, tidak peduli berapa tahun atau ribuan tahun, Anda harus memberi saya jawaban, tidak ada jalan keluar. Ye Chen terdiam lagi, hanya mengangkat kakinya untuk mengikuti, tetapi pertanyaan raja-raja benar-benar mengganggu pikirannya, bukan bahwa dia tidak memilih, tetapi dia tidak tahu bagaimana memilih, pertanyaan ini sangat kejam. Keduanya akhirnya menyerah pada manusia, dan mereka tidak ikut campur dalam masalah bencana, mereka membiarkan Mo Yuan membantai manusia, dan suara melolong memenuhi bintang-bintang. Ye Chen menghela nafas, sepotong kebaikan di hatinya berangsur-angsur menghilang dan perlahan-lahan ditutupi oleh rasa dingin. Praktik memurnikan pikiran, seperti masalah Raja Manusia, akan sangat kejam. Dia masih meremehkan Raja Manusia, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini dapat diprediksi, seperti pembunuhan di Mo Yuan, dia sepertinya sudah mengetahuinya sejak lama, jadi dia membawanya ke sini untuk memulai praktik pemurnian pikiran. Faktanya persis sama, dalam beberapa bulan ke depan, bidang bintang manapun yang dibawa oleh Raja segala Raja, akan ada bencana berdarah yang tragis. Pelakunya adalah semua orang yang harus dirampok, dan mereka semua adalah orang-orang yang dia kenal. Ada banyak kaisar semu di surga, yang harus dirampok untuk menjadi keji, dan ada banyak kaisar semu di zaman prasejarah, yang harus dirampok untuk menjadi orang baik. Kegilaan bencana menumbangkan kognisi Ye Chen, seperti permainan peran, semuanya kacau, dan adegan berdarah menafsirkan dunia manusia ini dengan sangat tragis. 10 tahun lagi, 50 tahun telah berlalu sejak saya meninggalkan kampung halaman saya. 10 tahun ini adalah 10 tahun Ye Chen disiksa. Raja Manusia membawanya untuk melihat semua tragedi di dunia. Bahkan keadaan pikiran Ye Chen juga terjebak dalam mimpi buruk, tidak dapat melepaskan diri untuk waktu yang lama. Namun, praktik pemurnian pikiran belum berakhir, bahkan lebih kejam. Pada tahun ke-51, Raja mengucapkan mantra misterius pada Ye Chen, dan mantra itu hanya satu kalimat dari awal sampai akhir. Dengan kata lain, apakah itu pertanyaan, atau pertanyaan 10 tahun yang lalu, tentang Ye Fan dan Chang Sheng, biarkan Ye Chen yang memilih. Raja Manusia memang sangat marah. Pertanyaan itu dimasukkan ke dalam mantranya, dan bergema sepanjang waktu di laut ilahi Ye Chen. Itu penuh dengan kekuatan sihir, dan itu wajib apakah dia mau mendengarkan atau tidak. Sepertinya jika Ye Chen tidak memberinya jawaban, dia tidak akan pernah menyerah. Penyiksaan, ini penyiksaan pria kejam yang pernah membantai kaisar juga disiksa di bawah kutukan ini. Kalimat itu, baginya, seperti pisau baja dingin. Seiring berjalannya waktu, itu terukir di jiwanya satu per satu. Jika dia tidak memberikan jawaban, itu tidak akan pernah berhenti.